Teater ini baru pertama kali banget juga buat aku karena pertamanya dulu terakhir main teater ya teater SMA gitu. Sebenarnya dari nyanyi ke panggung bernyanyi ke panggung acting gitu. Sebenarnya pada saat kita acting kita juga membutuhkan vokal yang baik. Pada saat kita bernyanyi kita juga membutuhkan sedikit acting gitu kan. Tetapi ternyata yang berbeda tuh prosesnya sih. Kalau menurut saya sih teater dengan yang tanpa nyanyi ini menurutku paling berat sih, karena bagaimana kita bisa ngejaga semua itu kan, panggung saat itu juga, reaksi saat itu juga. Kalau ketika jadi penyanyi kita menjadi diri kita, tapi dengan pesona kita gitu kan. Tapi kemudian ketika kita bermain sebagai karakter lain, kitanya tuh nggak boleh kita gitu, tapi kita melebur lah dengan si karakter itu. Kalau untuk main teater tuh ternyata emang komitmen yang dibutuhkan tuh emang harus komitmen yang cukup panjang dan emang kita harus benar-benar komit di dalamnya gitu, nggak bisa main-main ternyata gitu. Dan benar-benar nggak ngerasain apa yang dirasain selama ini di sinetron ataupun film gitu kan, benar-benar yang deg-degannya beda. Terus bagaimana kita mentransfer rasa sih, itu juga yang penting buat aku gitu. Selama ini kan kita lewat medianya, misalnya aku lewat medianya ya layar kaca ataupun layar lebar gitu kan. Nah ini mentransfernya tuh langsung gitu, direct ke penonton yang memang benar-benar pada saat itu juga kan. Iya, langsung di depan kita gitu kan. Itu cukup sulit sekali gitu. Aku kalau ngelihat Ayes, ngelihat beliau itu ketata gitu. Ketata gitu. Jadi pola main orang-orang kampus gitu. Nah kayak aku, Pak Madin gitu. Aku juga enggak ada. Wika gitu. Itu apa ya namanya, acting serabutan. Acting naluri. Intuisi. Satu hal Mas Andi, Wika, Ayes, yang membahagiakan gua bisa bergabung di sini. Acting yang diberikan, yang didirect oleh Kang Wawan, gua harus bermain dengan gaya yang natural, gitu, yang realis, betul dalam pengertian yang mendekati kenyataan keseharian gitu. Ini yang membuat gua sebuah pengalaman yang luar biasa juga di Subversif. Museum Masyarakat ini ya dulu pernah saya mainkan juga di dalam bentuk kampus dan di dalam kelas gitu, tapi tidak naskah utuh karena saya memainkan cuplikan atau nukilan. Naskah ini juga kayak suatu hal yang wajib kalau ada ujian naskah studi gitu, untuk naskah aktoran, penyutradaraan atau grouping gitu untuk mahasiswa di kampus tersebut ya dipakai buat ujian. Ketika ditawari ini pun, ini subversive set namanya, itu dari Henrik Ibsen, An Enemy of the People katanya gitu. Naskah klasik ya. Naskah klasik. Tapi jujur aja pas ditawarin, tuh Henrik Ibsen kan? Tahu Mbak. Tapi pas pulang langsung Google siapakah dia gitu kan. Jujur aja gitu. Jadi akhirnya pas tahu, terus kemudian ini adalah salah satu juga dari naskah dari Henrik Ibsen yang ternyata diadaptasi dari yang asli ke kondisi Indonesia yang kayaknya lebih relate sama kita gitu kan. Dan masih masuk ternyata ya. Maksudnya ini kan karya yang cukup lama dan lawas juga. Itu udah hampir 100 tahun juga karya ini ada ya kan. Tapi masih bisa diadaptasi dengan kehidupan dan situasi sosial di lingkungan kita sekarang ya. Ternyata memang tidak jauh berbeda gitu situasi pada saat itu dan dengan situasi yang sekarang. Sepanjang yang saya tahu, Enemy of the People ini tidak pernah diadaptasi. Jadi artinya mereka grup itu memainkan naskah sesuai dengan hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi tokoh-tokoh, kemudian peristiwa, setting dan lain sebagainya, masalahnya itu adalah tetap kejadian di Norwegia gitu. Ini kan salah satu kehebatan dia sebenarnya cerita. Bagaimana dia itu membuat cerita dari pengamatan yang dia amati sehari-hari gitu ya, dengan sangat dalam sebenarnya dia bisa mengamati apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang ditulis Ibsen itu kan sebenarnya sudah lama sekali, dengan setting kota yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, dengan situasi politik yang sudah berbeda. Makanya ketika membaca itu saya langsung mencari makna, mencari tahu Enemy of the People dalam konteks Indonesia gitu kan. Terutama yang saya ingat betul itu ketika zaman Soeharto itu kekuasaan selalu menuduh seseorang menjadi subversif ketika sangat kritis terhadap pemerintah. Nah ini yang naskah di Enemy of the People sebenarnya itu. Banyak banget lah sebenarnya kejadian di Indonesia ini yang dekat banget sama ini, Newmont, Freeport, apa segala macam. Kita itu ya menurut kita ini naskah bagus. Kenapa nggak kita main? Ini lebih pada penyadaran. Enggak sesuai dengan zaman sekarang yang cerita semalam kan di lingkungan gue sendiri
Iya, subversif banget jadi nih ceritanya. udah benar-benar situasi Indonesia ini tahun ini 2015 ini Subversif. mungkin 10 tahun lagi Masih aja gitu loh. Tapi setidaknya untuk generasi ke depan ya kan Iya, 30 tahun lagi ada efek kan. penyadaran terhadap lingkungan, itu yang penting. Kita menemukan sebuah kontekstualitas dari permasalahan media gitu ya, misalnya di mana pemilik media sangat dominan sekali gitu. Beberapa bulan ke belakang kan kita cukup belajar banyak bagaimana si pemilik media ini, terutama televisi itu sangat berpihak ya, partisipan terhadap sebuah kelompok golongan sehingga kita itu kan seperti di Indonesia itu hanya ada 2 televisi itu, si A mendukung si A, TV B mendukung TV B, itu kan sangat. Dan itu di seluruh dunia, sama kayak di Amerika lah, CNN dengan Fox itu kan kita tahu Demokrat sama Republik, di sini juga sudah mulai terjadi seperti itu. Nah, wartawannya sendiri jadi posisi integritas wartawan di sini juga kayak dipertanyakan, persis banget yang sudah diungkap di dalam Subversif. Banyak penasaran loh di teman-teman ya, di teman-teman kumpul-kumpul kita dah, orang-orang teater. Wah, musuh masyarakat diadaptasi jadi subversif. Mau ngapain ini? Mau dibawa kemana nih gitu? Oke, jadi kita udah siap nih ya buat Maret nanti ya. Insyaallah Bismillah, siap. Oke, Anda penasaran melihat kami bermain di Subversif? Yang akan pentas di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Tanggal 13-14 Maret 2015. jam 8 malam. Jangan lupa pesan tiketnya, ajak keluarga, teman-teman dan Subversif. Beli tiketnya langsung ya.